Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di sini saya akan menjelaskan mengenai inverse logaritma natural. Yang pretestnya di sini ada 10 soal ya, dan dari itu akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama akan membahas 5 soal pertama tentang fungsi inverse. Kemudian part kedua nanti akan membahas tentang inverse dari fungsi logaritma natural itu sendiri, yaitu fungsi eksponensial natural. Oke adik-adik, kita mulai langsung dari nomor 1. Fungsi f merupakan fungsi injektif jika x1 tidak sama dengan x2, sedemikian hingga. Nah, di sini untuk nomor 1, x1 tidak sama dengan x2. Nah, di sini fungsi injektif itu apa? Yang dimaksud dengan fungsi injektif di sini yang adik-adik kenal dengan yang namanya fungsi 1-1. Jadi katakan di sini ada domain. Himpunan domain ini terdiri dari anggota x1, x2, x3, sedemikian hingga terdapat himpunan ring. Katakan di sini ada f x1, f x2, dan f x3, sedemikian hingga masing-masing anggota dari domain ini itu berpasangan satu-satu dengan anggota dari ring. Jadi, seperti ini. Jadi, masing-masing anggota ini hanya boleh berpasangan satu-satu. Karena dia berpasangan satu-satu, maka konsekuensinya adalah f x1 tidak sama dengan fx2. Nah, ini berarti jawabannya adalah opsi A. A ya adik-adik, yaitu fx1 tidak sama dengan fx2. Oke, kita lanjutkan. Di nomor 2. Nomor 2. Fungsi injeksi f memiliki inverse f dengan notasi f seperti ini, yang memenuhi f inverse dari fx itu sama dengan apa? Nah, di sini yang perlu adik catat bahwa notasi ini itu tidak bermakna seper f ya adik-adik, tidak seperti itu. Tapi notasi ini menunjukkan bahwa dia menyatakan inverse dari fungsi f yang merupakan balikan. Sederhananya seperti ini. Jika saya punya x, ini merupakan domain. Kemudian saya kenakan di sini, saya operasikan sehingga diperoleh range fx. Nah, ketika saya balik, di sini saya inverse, maka yang berlaku sebagai domain itu adalah fx tadi. Ini sekarang berlaku sebagai domain, dan ringnya adalah x. Jadi inverse itu berfungsi seperti ini. Maka jika kita lihat inverse dari fx itu apa? Adalah x. Nah, ini berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, nomor 3. Fungsi injeksi f memiliki inverse yang memenuhi. Nah, sekarang kita kaitkan lagi dengan soal nomor 2. Jadi tanyakan untuk nomor 3. F titik-titik sama dengan Y. Nah, dari nomor 2, adik-adik juga bisa lihat dari slide 4 ya. Di nomor 2 ini, kita dapatkan bahwa Y itu adalah sama dengan Fx. Dari nomor 2 sendiri, X itu apa? X itu adalah inverse dari Fx. Oke, sekarang karena Y itu sama dengan Fx dan X itu sama dengan inverse dari Fx, dengan kata lain, Y itu adalah F
F inverse dari Fx. Nah, ini kita agak muter ya. Nah, ini Fx sendiri itu apa? Maka Y sama dengan F dari F inverse dari Y, adik-adik. Nah, ini bersesuaian dengan jawaban kita yang A, karena nomor 3 ini menekankan adanya notasi F inverse. Adik-adik bisa saja menjawab C, tapi tidak sesuai dengan konteks yang diminta oleh nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang 4. Oke, nomor 4. Nomor 4 di sini, kriteria berguna untuk F yang injektif dengan demikian juga memiliki inverse pada suatu domain adalah F harus bla 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 yang bermakna bahwa F bla 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 atau bla bla bla. Oke, ini sebenarnya sudah bisa Adik lihat di textbook Adik, itu ada di gambar 4 dan gambar 3. Ini adalah contoh yang tidak memiliki inverse. Kemudian berdasarkan teorema A pada slide 3. Nah, di sini apa syaratnya? Ingat bahwa fungsi injektif itu adalah fungsi yang membentuk pasangan satu-satu, seperti pada soal nomor 1. Jadi pasangannya adalah satu-satu. Dan ketika digambarkan dan ditarik garis horizontal, dia hanya boleh berpotongan di satu titik. Nah, maka dari itu di sini kita membawa gambar 3 dan gambar 4. Gambar 3 ini kenapa kok dia tidak bisa diinverskan? Kenapa kok dia tidak injektif? Karena pada gambar 3 ini dia berpotongan di 2 titik. Demikian juga di gambar 4 dia berpotongan di beberapa titik ketika kita tarik garis horizontal. Nah, bagaimana caranya agar dia dapat bersifat invertif atau dapat dibalik? Maka kita harus menetapkan domain tertentu yang dia naik saja atau turun saja. Misalnya pada gambar 3, itu bisa kita batasi pada daerah X lebih dari 0. Maka yang kita lihat hanya pada sisi sebelah kanan saja. Di sisi sebelah kanan saja, maka di situ hanya akan berpotongan di satu titik. Demikian juga untuk pada gambar 4. Di sini kita ambil, misalnya pada domain min pi per 2 sampai pi per 2. Di mana di sini kecenderungan kurvanya itu adalah naik. Nah, dengan kata lain, suatu fungsi injektif itu dikatakan dapat memiliki inverse jika dia monoton. Monoton itu artinya apa? Punya kecenderungan apakah dia itu naik saja atau turun saja. Dengan demikian nomor 4, di sini jawabannya adalah kriteria berguna untuk F yang injektif pada suatu domain adalah F itu harus monoton, yang bermakna bahwa F itu naik saja atau turun saja. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya adik-adik. Nomor 5. Jika Y sama dengan Fx, di mana F memiliki inverse, berarti dengan kata lain fungsi ini dia monoton, kemudian dia ada kecenderungan naik atau turun, salah satu di antara keduanya. Persamaan yang menghubungkan F dan F inverse adalah, nah sekarang kita tilik lagi ke grafiknya. Jadi bagaimana sih grafik dari Y sama dengan Fx dan Y sama dengan F inverse dari X. Di sini kita lihat bahwa pada gambar 6 di textbook saudara yang ada di halaman 334, di sini kedua grafik tersebut itu merupakan pencerminan satu sama lain terhadap sumbu Y sama dengan X. Ini juga saya tampilkan di slide 5 dan slide 6 ya adik-adik ya. Nah, di sini kita lihat dulu
Turunan pertama dari suatu fungsi, dari definisi turunan kita pada perkuliahan terdahulu bahwa turunan itu tidak lain adalah kemiringan dari suatu kurva. Jadi ketika kita mengambil satu titik, dan di situ kita ambil limitnya, maka dia adalah kemiringan di titik tersebut. Katakan bahwa turunan pertama dari suatu kurva fx itu adalah M1. Nah, kalau kita lihat di gambar, di situ kita dapatkan bahwa f aksen C itu adalah D per C, ya, atau sama dengan M1. Kemudian, ketika kita ambil inverse-nya, kita dapatkan F inverse aksen X sama dengan M2, di mana ditunjukkan oleh C per D. Ini adalah M2. Dengan kata lain, M1 sama dengan 1/M2. Oke, karena M1 sama dengan 1/M2 juga berlaku, maka M2 sama dengan 1/M1. Kita tarik kesimpulan general yang ditampilkan di slide 6, bahwa jika ini adalah F inverse Y, maka dia akan bersifat sama dengan 1/F aksen X. Dari mana? Dari ini. Ini kan kita dapatkan berarti F aksen D itu sama dengan 1/F aksen C. Nah, F aksen D ini sebenarnya apa? F inverse, adik-adik. Ini F inverse. Oke, berarti jawabannya yang mana untuk soal nomor 5 ini? Jawabannya adalah yang D. Oh, yang C, sorry. Yang B. Oke, yang B ya. Berarti jawabannya adalah yang B. F inverse aksen Y sama dengan 1/F aksen X. Oke. Sekian untuk part 1, kita akan lanjutkan lagi di part 2 untuk yang eksponensial.